Namaku Rani, usiaku 24 tahun. 3 tahun lalu, aku nekat merantau ke Arab Saudi sebagai TKW demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Ayah sudah lama tiada, dan ibuku sakit-sakitan. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Adik-adikku masih sekolah, dan aku tahu tanpa aku, roda kehidupan kami takkan berputar. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga bukanlah cita-citaku. Tapi demi keluarga, aku kubur dalam-dalam gengsi. Aku ditempatkan di Riyadh, di rumah seorang pria Arab bernama Sheikh Abdul Karim. Duda berusia 50-an. Ia pemilik toko emas dan punya usaha properti. Dari penampilannya, ia tergolong pria kaya dan terpandang. Tapi yang membuatku bersyukur, selama 2 tahun bekerja dengannya, ia tidak pernah bersikap kasar. Ia selalu memperlakukanku dengan sopan. Bahkan, ia sering menanyakan kabar ibuku, dan diam-diam mengirimkan uang tambahan untuk kebutuhan obat-obatan. Aku memang hanya pembantu, tapi entah kenapa, ia seolah melihatku sebagai manusia seutuhnya. Bukan sekadar pekerja. Hubungan kami profesional, tapi ada rasa saling hormat yang tumbuh perlahan. Sampai pada suatu malam, setelah jamuan makan bersama kerabatnya, ia memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Rani," katanya dalam bahasa Arab yang mulai bisa kupahami. "Aku ingin bicara serius. Mohon dengarkan baik-baik dan jangan terburu-buru menjawab." Aku menunduk. Jantungku berdebar tak karuan. "Aku ingin menikah denganmu, Siri. Tak perlu banyak orang tahu. Aku laki-laki sendiri. Aku butuh istri yang bisa aku percaya. Dan aku melihat kebaikan itu dalam dirimu." Aku tercekat. Rasanya seperti mimpi. Antara bingung, takut, dan cemas. Aku tahu batasku. Aku hanya pembantu. Sedangkan dia, majikanku, pria Arab kaya yang dihormati. Tapi ia tidak memaksa. Katanya, jika aku tak setuju, semuanya akan tetap seperti biasa. Tapi jika aku bersedia, keluargaku akan dijamin seumur hidup. Malam itu aku menangis di kamar. Bingung harus bagaimana. Aku salat istikharah, berharap Allah beri petunjuk. Antara rasa takut akan masa depan, dan keyakinan bahwa ini mungkin jalan keluar untuk keluarga. Dan akhirnya aku terima. Bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan, karena harapan, dan karena aku ingin membahagiakan ibuku sebelum ajal menjemputnya. Namun aku tak tahu bahwa malam pertama setelah akad siri itu justru menjadi awal luka yang membuat air mataku mengalir tanpa henti. Hari itu aku dipakaikan gaun putih sederhana oleh istri dari adik Sheikh Karim. Ia satu-satunya perempuan di keluarga itu yang tahu tentang akad siri ini. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan tanda tanya. Mungkin ia juga bertanya-tanya, mengapa seorang pria sekelas Sheikh menikahi pembantunya sendiri. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Hidupku kini bukan soal harga diri, tapi tentang bertahan. Akad nikah dilakukan secara tertutup. Hanya ada Sheikh, aku, 2 saksi, dan imam masjid setempat. Tak ada pesta, tak ada foto, hanya lantunan doa dan ucapan sah dari imam yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak sejenak. Sore itu, aku resmi menjadi istri seorang pria Arab yang dulu hanya kupanggil majikan. Malam pun tiba. Aku dipanggil masuk ke kamar Sheikh Karim, kamar yang selama ini hanya bisa aku bersihkan dari luar. Kini aku masuk sebagai istrinya. Aku gugup, tubuhku gemetar. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah tenang. Lalu ia memanggilku mendekat. Tangannya menyentuh tanganku, dingin dan kaku. Tak ada kata-kata manis, hanya tatapan yang membuat nafasku pendek. "Rani," katanya lirih, "kau sekarang milikku. Tapi jika kau tak siap, katakan saja." Aku tak bisa bicara. Aku hanya diam, takut dianggap tak patuh. Tapi saat ia mulai menyentuhku, tubuhku menegang. Aku merasa asing. Aku tidak pernah diperlakukan seperti itu. Aku menangis pelan, menahan sakit yang mengiris saat semuanya dimulai. Tapi ia tetap melanjutkan. Seperti tak mendengar tangisanku. Sakit. Sangat sakit. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Hatiku hancur. Ini bukan malam pertama yang romantis seperti di film.
Ini lebih seperti malam kelam yang penuh perasaan bersalah dan luka yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku menangis diam-diam, membelakangi dirinya yang kemudian tertidur dengan nyenyak. Malam itu aku sadar, aku mungkin sudah sah menjadi istrinya, tapi aku tetaplah Rani, pembantu yang tak pernah tahu apakah ini cinta atau hanya pelampiasan semata. Esok paginya, ia menyapaku seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada luka di dalam diriku yang tak akan pernah bisa sembuh dengan kata istri. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, dan mengurus keperluan majikanku, sekarang suamiku. Tapi di dalam diriku ada yang berubah. Setiap kali melihat wajah Syekh Karim, aku teringat malam itu. Tangisku, sakitku, dan diamku yang dipaksa menerima semua tanpa bisa menolak. Yang membuatku makin bingung, Syekh Karim bersikap seolah-olah ia adalah suami terbaik. Ia menyapa ramah, bahkan mulai memberiku hadiah. Suatu hari, ia memberikan kalung emas tipis dan berkata, "Ini untuk istriku." Tapi kalung itu tak mampu menambal perih di hatiku. Ia tak pernah menanyakan perasaanku, tak pernah minta maaf, seolah luka itu bukan masalah. Aku mulai menyendiri. Di malam hari, aku sering duduk di balkon belakang, memandangi langit Riyadh yang asing. Kadang aku teringat rumah, ibu, adik-adik, dan kehidupan sederhana yang dulu terasa hangat. Aku ingin menangis keras-keras, tapi tak bisa. Tangisanku hanya keluar saat sajadah terbentang, saat aku memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan menjalani hidup yang tak kupilih. Suatu malam, saat aku menangis diam-diam di balkon, Syekh Karim datang menghampiri. Ia duduk di sebelahku dan berkata, "Kau tak bahagia ya?" Aku menunduk, tak menjawab, tapi air mataku cukup memberi jawaban. Ia menghela napas panjang. "Aku minta maaf, Rani. Mungkin aku terlalu egois. Aku pikir dengan memberimu perlindungan, harta, dan status istri, itu sudah cukup. Tapi mungkin aku lupa. Kau juga punya hati." Kalimat itu menyentuhku, tapi belum cukup untuk menyembuhkan. "Kenapa kau memilihku?" tanyaku perlahan. Ia terdiam lama. "Karena aku kesepian, dan aku lihat kau tulus, sederhana, tak banyak menuntut. Aku pikir kau bisa menemaniku. Tapi mungkin aku tak pernah belajar mencintai dengan benar." Aku tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatiku, aku ingin dimengerti, bukan hanya diterima. Aku ingin didengar, bukan hanya diberi. Sejak malam itu, kami mulai berbicara lebih banyak. Tapi luka itu belum hilang. Dan entah kenapa, aku masih merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setelah malam di balkon itu, sikap Syekh Karim mulai berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih banyak bertanya tentang perasaanku. Bahkan mulai belajar bahasa Indonesia agar kami bisa bicara lebih dalam. Awalnya aku bingung, mengapa pria seperti dia mau bersusah payah memahami pembantunya. Tapi perlahan, dinding yang selama ini kubangun mulai retak. Aku mulai melihat sisi lain dirinya. Ia bukan hanya pria kaya yang kaku dan tertutup, tapi juga seorang lelaki yang pernah patah hati. Ia bercerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker 5 tahun lalu, dan sejak itu ia menutup hatinya. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Rani," katanya suatu malam. "Aku hanya terlalu lama hidup sendiri." Setiap pagi, ia kini menyapaku dengan senyum. Kadang, ia membuatkan teh untukku lebih dulu sebelum aku sempat masuk dapur. "Hari ini kamu istirahat saja," katanya. Itu hal sederhana, tapi bagi seorang Rani, yang selama ini tak pernah dimanjakan, itu seperti mimpi. Perasaan yang dulu hanya takut dan cemas mulai berubah. Aku mulai tersenyum tanpa pura-pura. Kami sering berbincang di sore hari, membicarakan hal-hal ringan, bahkan tertawa bersama. Aku tak tahu pasti sejak kapan, tapi aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Bukan lagi sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua manusia yang saling mengisi luka. Namun tetap saja, ada satu hal yang mengganjal. Kami menikah secara siri, tak ada legalitas, tak ada pengakuan dari masyarakat luas. Aku tetap hidup dalam bayang-bayang rahasia, dan itu membuatku ragu. Apakah semua ini nyata, atau hanya fatamorgana yang sewaktu-waktu bisa hilang? Suatu malam ia berkata,
Kalau kamu mau, aku siap menikahimu secara resmi, di hadapan keluarga dan negara. Jantungku berdebar, mataku memandangnya tak percaya. Tapi, orang-orang akan menganggap aneh, aku hanya pembantu. Dan kau akan tetap jadi istri yang aku hormati. Statusmu di mataku tak pernah rendah, Rani. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena haru. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dicintai bukan karena rupa atau status, tapi karena siapa diriku yang sebenarnya. Kabar tentang kedekatan kami mulai tersebar di kalangan keluarga Syekh Karim. Meskipun pernikahan kami dilakukan secara diam-diam, tapi gerak-gerik kami tak bisa terus disembunyikan. Terlebih, ia mulai berani menggandeng tanganku di hadapan beberapa kerabat saat ada acara keluarga kecil. Baginya, itu bentuk pengakuan. Tapi bagi sebagian keluarganya, itu adalah aib. Suatu malam, adik perempuannya datang menemuiku. Wajahnya tegas tanpa senyum. Ia bicara dalam bahasa Arab yang kukenal sebagian. Tapi nadanya tak bisa disalahartikan. Ia kecewa dan marah. "Rani," katanya, "kau mungkin perempuan baik, tapi posisi ini bukan untukmu. Kakakku bisa memilih wanita dari keluarga terhormat, bukan pembantunya sendiri." Aku menunduk. Kata-katanya menusuk. Meski aku tahu, ia tak sepenuhnya salah, tapi aku juga manusia. Aku tak pernah meminta dicintai. Aku hanya mengikuti takdir yang datang tanpa pernah kuundang. Ketika aku ceritakan hal itu pada Syekh Karim, ia terdiam cukup lama. Wajahnya tampak letih. Aku tahu mereka akan menolak, tapi aku juga tak bisa pura-pura lagi. Aku ingin kita hidup bersama dengan benar, bukan diam-diam seperti sekarang. Beberapa hari setelahnya, ia membawa aku ke sebuah kantor pengacara. Di sana, ia menandatangani surat yang mengakui pernikahan kami dan melegalkannya sesuai hukum negara. Ia bilang, kalau mereka menolak, biarlah. Aku cukup dewasa untuk memilih hidupku sendiri. Hari itu, aku merasa seperti mendapatkan kembali harga diriku. Aku bukan lagi perempuan yang hanya dipakai lalu disembunyikan. Aku menjadi istri yang sah, setidaknya secara hukum, dan di mata pria yang kini mulai benar-benar aku cintai. Namun badai tak berhenti di situ. Syekh Karim mulai dijauhi oleh sebagian keluarganya. Beberapa proyek bisnisnya tertunda karena tekanan dari kerabat. Mereka memandangku sebagai penyebab kehancuran reputasinya. Aku merasa bersalah, tapi saat aku menawarkan untuk pergi demi kebaikannya, ia menggenggam tanganku erat. "Jangan pernah berpikir meninggalkanku, Rani. Kau bukan beban. Kau adalah alasan aku ingin hidup lebih baik." Kalimat itu menancap di hatiku. Tapi diam-diam aku sadar, kebahagiaan kami masih panjang jalannya. Dan setiap langkah ke depan, akan selalu ada bayangan masa lalu yang mencoba menarik kami mundur. Beberapa bulan setelah kami resmi menikah secara hukum, kehidupan mulai terasa lebih tenang. Meski tekanan dari keluarga Syekh Karim belum sepenuhnya mereda, ia tetap berdiri di sisiku. Kami mulai membangun rutinitas sebagai suami istri, dan perlahan aku belajar menerima bahwa mungkin inilah takdir terbaik untukku. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu malam, aku mengalami pendarahan hebat. Aku pingsan di kamar mandi. Dan ketika sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Syekh Karim tampak pucat di samping ranjangku. Matanya merah, seperti baru saja menangis. Aku belum pernah melihatnya sekelam itu. Dokter mengatakan aku mengalami keguguran dini. Aku bahkan tak tahu kalau sedang hamil. Rasanya seperti ditampar kenyataan 2 kali. Pertama karena kehilangan anak yang bahkan belum sempat kurasakan. Dan kedua karena merasa tubuhku terlalu rapuh untuk menjadi seorang ibu. Selama di rumah sakit, Syekh Karim tak pernah meninggalkanku. Ia menggenggam tanganku terus, memelukku saat aku menangis tanpa suara. Tapi justru sikapnya yang sangat perhatian membuatku makin hancur. Aku merasa bersalah. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai perempuan yang semestinya memberi keturunan. "Maafkan aku," bisikku pada suatu malam. Ia menggeleng lalu menyeka air mataku. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, ini bukan salahmu. Kita akan mencoba lagi saat kamu sudah siap." Namun dalam hati, aku takut.
Bukan hanya takut gagal lagi, tapi juga takut kehilangan dirinya jika aku tak bisa memberinya anak. Setelah keluar dari rumah sakit, suasana rumah menjadi berbeda. Syekh Karim tetap hangat, tapi aku yang mulai menjauh. Aku merasa tak pantas dicintai. Aku mulai tidur di kamar terpisah, berdalih butuh waktu untuk memulihkan diri. Padahal aku hanya ingin sendiri, jauh dari harapan yang terus menghantuiku. Suatu pagi, ia mendatangiku dan berkata, "Rani, kau mau tahu kenapa aku dulu menikahimu?" Aku diam. Lalu ia melanjutkan, "Karena aku lelah hidup tanpa cinta. Dan saat aku melihatmu, aku tahu, kau mungkin bukan wanita sempurna, tapi hatimu paling tulus yang pernah aku temui." Aku tak kuasa menahan tangis. Mungkin cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bertahan, bersama-sama melewati badai. Bahkan ketika tak ada janji akan ada pelangi setelahnya. Setahun telah berlalu sejak aku kehilangan anak pertama kami. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi hidup harus terus berjalan. Aku belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kuatur sesuai keinginan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi berjalan sendiri. Syekh Karim tetap menjadi pelindung dan penyemangatku. Ia membuktikan janjinya bahwa apapun yang terjadi, ia akan bersamaku. Kami mulai kembali tersenyum, mulai merancang kehidupan dengan lebih lapang, meski tanpa kepastian tentang anak. Jika nanti Allah beri, kita syukuri. Jika tidak, kita tetap jalani hidup dengan bahagia, katanya, memelukku erat di suatu malam. Perlahan keluarga Karim mulai luluh. Mereka melihat bahwa aku bukan perempuan licik yang ingin menguasai hartanya. Mereka melihat betapa Karim berubah menjadi lebih bahagia dan manusiawi. Beberapa mulai mendatangiku, meminta maaf atas sikap mereka dulu. Tentu tak semua bisa menerima sepenuhnya, tapi itu tak lagi penting bagiku. Yang paling penting adalah aku tak lagi harus bersembunyi. Kami mulai tampil di hadapan umum sebagai pasangan suami istri. Awalnya aku masih canggung, tapi saat ia menggenggam tanganku dengan percaya diri di sebuah undangan pernikahan kerabatnya, aku tahu, aku telah diakui sepenuhnya. Tak hanya itu, Karim mulai mengajakku mendampingi dalam beberapa urusan sosial dan kegiatan amal yang ia jalankan. Ia ingin aku menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya di rumah, tapi juga di hadapan dunia. Kau bukan hanya istriku, Rani, kau juga partner dalam hidupku. Aku yang dulu hanyalah pembantu dari kampung, kini menjadi seorang istri yang dihormati. Tapi aku tak lupa dari mana aku berasal. Justru dari situ aku belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh asal-usul, tapi oleh ketulusan hati dan perjuangan yang kita bawa. Suatu hari, saat kami duduk berdua di balkon tempat segalanya dulu bermula, Karim memandangku dan berkata, "Aku tidak menyesal menikahimu. Justru aku bersyukur. Allah membukakan jalan yang tak pernah kuduga, jalan menuju hati yang paling tulus." Aku menatap matanya dan menjawab, "Terima kasih karena engkau tidak menyerah saat aku hampir menyerah. Kau bukan hanya suamiku, kau adalah takdir terbaik yang Allah titipkan." Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa utuh. Bukan karena aku telah memiliki segalanya, tapi karena aku akhirnya dicintai dan mencintai dengan cara yang paling murni.